Ya diundang, makanya datang langsung datang ke mama, ke bapak, terus bilang bahwa dia mau menikah, terus ngasih seragam deh. Udah ya seminggu, ya H-7 ya dia kan memang pengen banget menikah kan. Jadi begitu dikabarin mau menikah tuh kayak yang udah nggak kaget lagi, karena oh alhamdulillah gitu, maksudnya cepet jodohnya dikasihnya gitu sih. Nggak kaget juga karena memang dia kan notabene sudah hijrah gitu, terus dia memperdalam agama. Jadi begitu tahu dia mau menikah ta'aruf gitu, yang kayak alhamdulillah masya Allah, maksudnya jalannya dia teh cepet gitu dan dipermudah gitu. Makanya nggak kaget. Sebenarnya dia juga yang kayak agak gimana ya, maksudnya dedenya aja biasa aja, tapi ternyata orang tuh sampai yang sepeduli itu ke dede gitu, sampai yang kayak oh ternyata orang sampai memikirkan perasaan dede, padahal mah dedenya aja kayak biasa aja gitu. Pas begitu kesana tuh ya karena memang pikirannya udah Aiki mau nikah, dia kakak aku gitu, keluarga aku, jadi nggak ada perasaan yang gimana. Apalagi banyak yang pastilah ngomong senyum, luarannya mah senyum tapi hatinya mah pasti remuk gimana ceritanya. Orang jelas-jelas dede juga udah lama juga tidak menjalin hubungan dekat dengan Aiki gitu, toh juga kita juga baik-baik gitu, nggak ada apa-apa. Jadi kenapa harus dibikin remuk hati, gimana dibikin sakit hati gitu, nggak ada. Kenapa harus dibikin remuk hati, gimana dibikin sakit hati gitu, nggak ada. Ya karena diundang sekeluarga, terus notabene kita sudah menjadi keluarga besar gitu loh. Jadi kayak yang ya memang kita keluarga gitu. Terus kalau nggak datang teh gimana? Udah sama kita, maksudnya sampai Aiki Aidonya juga datang gitu, maksudnya ngasih seragam. Kalau nggak datang kumaha nanti gitu. Kosongin tanggal segini ya, kata mama, kata bapak teh gitu. Ayo nanti kita jalan ya gitu. Enggak gimana sih, keluarga mah kebetulan lagi kosong juga sih. Ya dede bilang selamat, terus selamat berbahagia, terus mudah-mudahan ya doain aja gitu-gitu. Enggak yang ya doain aja yang terbaik gitu. Harunya karena memang ya dede rasa semua orang datang ke pernikahan orang tuh pasti ada rasa haru gitu ya. Apalagi ini notabene Aiki dan Aido itu sudah dekat banget gitu kan sama dede. Jadi begitu ngelihat dia berbahagia, ikut bahagia kayak gitu sih. Yang nomor satunya kita udah diundang, dan saya juga diundang sama pihak mereka, datang ke saya, membawa ya buat baju juga, bahan baju juga ya kita bikin. Yang satu itu karena kita diundang, keduanya kita juga memang mereka itu udah saya anggap anak saya sendiri gitu kan. Orang tua mah maksudnya mama sama papa juga nggak yang gimana-gimana, mereka juga teteh maksudnya sampai sekarang mah suka dibicanda-bicandain gitu. Udah ada temen deket belum gitu? Enggak apa non gitu-gitu lah. Cuman mereka enggak yang sampai menuntut dede gimana-gimana, enggak. Terus ya udah sok temenan. Maksudnya nikmatin aja dulu masa-masanya gitu. Memperbaiki diri gitu katanya. Maksudnya yang nggak baik diperbaiki, lebih memperdalam agama, memperdalam segala macam yang baik-baik lah katanya gitu kalau dari orang tua mah. Kalau masalah itu saya pilih-pilih, saya udah banyak yang ngebully ya. Udah sering saya bilang, yang penting anak saya suka, yang penting anak saya bahagia, pasti saya terima. Dia udah umurnya sekarang udah 21 tahun ya. Sampai detik ini belum ada sih yang datang ke rumah misalnya dengan tujuan ingin melamar Lesti. Terus saya tolak, nggak ada sih sebenarnya. Justru malah masa lalu itu harus dijadikan pelajaran. Kan dalam Islam nggak ada pacaran gitu ya. Kalau bisa mudah-mudahan Dede juga bisa mengikuti jejaknya Aiki, prosesnya dengan ta'aruf. Ya pengen lah Dede juga ngerasain proses yang ya memang di jalan Allah, di jalan yang baik. Belum. Karena buat Dede pengen fokus dengan kebahagiaan Dede sendiri. Dede pengen fokus dengan keluarga. Ya doain ya, mudah-mudahan Dede didekatkan jodohnya, amin. Terus ya Dede juga dimantapkan hatinya. Iya, jadi pertama kali dipertemukannya itu ya memang pada saat acara talk show itu. Satu frame, Dede juga kayak Rizky Bilar, oh yang kemarin ditinggal nikah gitu. Oh ini ya
Dia pikir orangnya kalem gimana, tapi ternyata asik, bercanda gitu-gitu. Itu baru pertama kali sih pada saat itu. Dan pertamanya belum apa-apa dia udah nanya gimana perasaan ditinggal nikah, gitu, bercandaan. Enggak juga sih, enggak juga, karena dia juga punya prinsip yang sama, dia juga punya prinsip yang sama. Ya buat apa, ya itu kan udah urusan yang lalu gitu, dijadiin pelajaran aja gitu, simpel sih. Jadi kita asik aja, dibawa asik nih Kak gitu. Ya kalau netizen mah gini ya, Dede dekat sama temen cowok ini, misalkan jalan dibilangnya deket juga, jalan sama temen cowok yang ini dibilangnya deket juga gitu. Jadi udah hal yang bukan hal yang kayak baru-baru gitu loh. Jadi yang ya udah biarin aja, sok aja, terserah mereka mau ngejodoh-jodohin juga gitu. Yang penting mereka seneng aja gitu, dan nggak merugikan Dede, udah gitu aja. Teman aja. Seperti yang udah Dede bilang, kalau dijodoh-jodohin ya nggak apa-apa. Kalau misalnya netizen doain apa ngejodohin, ya kalau yang terbaik ya aminin aja. Nggak masalah sih kalau mau dijodohin sama siapa aja. Sah-sah aja Pak ya? Sah-sah aja. Kayak tumis-tumis gitu, pasti belajar sih. Kebetulan kan ada mamanya Iki itu tiap pagi, jadi Nadia belajar gitu sebelum dia pulang ke Medan, jadi selalu belajar. Ini sampahnya. Oh, ya dia suka bantuin. Kalau misalnya aku sendiri dia kayak ini deh abang bantu kayak gitu. Kamu ngajarin. Terus langsung aja semua Kak. Langsung semua? Itu pakai tuh. Habisin dulu dong. Omelet ala istri. Omelet pengantin baru. Omelet pengantin baru guys. Ini nanti nggak mateng dalamnya. Andal banget kan. Berhasil. Paling jago Berhasil guys. Tadi paling jago mas apa? Apa ya orang baru masak Tumis. kemarin? Tumis ya, tumis Kalau dia doang tuh Kak. sering numis tuh sering. Banget. Kita ngerasain juga ya. Nggak tahu. Pengen Nah, betul banget makanya jadi selama Nadia ya maksudnya barang Iki dari awal nikah udah nggak nuntut harus kamu bisa masak ini niat kamu ini nggak gitu jadi kayak udah dia seadanya aja, maksudnya seenggaknya aku yang juga berusaha gitu untuk menjadi bisa gitu, bukan berarti dia nggak nuntut kita malah jadi malas, tapi malah dia nggak nuntut malah jadi aku pengen bisa kayak gitu sih kalau yang aku rasa. Alhamdulillah gitu, karena kan perempuan juga nantinya akan bukan melayani istri sendiri gitu, tapi nanti kalau udah punya anak itu pengen ini pengen itu kan Ya. nanti juga harus bisa gitu. Dan bahkan sekarang itu mumpung ada mama itu dimanfaatkan untuk belajar. Apalagi kan kalau untuk makanan Sunda dengan makanan Medan sangat jauh berbeda. Kalau Iki sih untuk saat ini ya, mudah-mudahan Iki masih banyak tahu hal yang baiknya nih sama Nadianya. Dan Iki juga perlu nih hal yang tidak baiknya itu apa, supaya apa, untuk mengkoreksi Nadia juga menjadi yang lebih baik lagi gitu. Untuk saat ini alhamdulillah masih sama sih seperti yang dulu-dulu Iki kenal gitu, walaupun sebulan ya. Manis, bukan teh manis. Deh, Aku manis. iya makan aja makan. Aduh, aku suka meleleh. Oke guys, Oke, salam. kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ya. Nah, cobain lah.
Enggak sekali ya, udah. Nanti sekali. Setengah lain. Nanti sekali aku. Enggak, enggak. Jangan terlalu gede juga. Banyak ya. Enak banget. Suka banget. Bismillahirrahmanirrahim. Gede banget. Wah, oke. Gak apa-apa, udah biasa dong. Kan enak kan? Udah deh, Masak sakit. buat istri, bukan masak buat Iki berarti ya. Masak buat istri. Baik kok kan? Masya Allah banget. Karena katanya kan kemarin tuh kita ikut kajian tuh. Apa? Sebenarnya bukan tugas memang harusnya. Enggak harusnya juga. Jadi gimana nih? Kayak ngepel, udah gitu Masak. segala macam tuh. Pokoknya urusan rumah tangga tuh Sudah tugasnya suami katanya. Tapi perempuan itu katanya satu aja sebenarnya tugasnya. Apa? Taat sama suami. Jadi kalau suami itu nyuci. Jadi udah. tetap aja lah maksudnya. Ayo kita list aja berarti nyuci. Ini nggak perlu kita itu lagi kita bilang lagi ya. Apa ya? Ya kalau misalkan mau Kagetnya tengil ya. tengil kan karena dia tuh setahu Nadia yang tengil tuh Ido, ternyata dia kalau misalkan lagi berdua dia tengil bercanda gitu ya. Karena mungkin memang- harus ada hiburan juga ya Iya, dalam rumah tangga tuh, jangan terlalu serius juga. Ya bercanda-bercanda untuk dia aja sih gitu. Karena memang kan kalau tegang-tegang banget tuh kayaknya bukan Kaku. kehidupan di situ Kaku, ya. canggung. Nah, mungkin ya kita harus banyak-banyak bercanda, senyum gitu. Dikalanya ada memang Menjalin karma waktu serius ya serius, kalau dikalanya bercanda ya bercanda. Jadi, ngelakuin kesalahan nih misalnya, dia langsung bilang ayo nanti kita musyawarah katanya gitu. Dan Iki juga gitu, ketika ada kesalahan dari Nadia, ayolah nanti kita bahas di kamar ya, seperti apa ya gitu. Jadi benar-benar membahas tentang permasalahan suatu topik yang tadi tuh gimana, ada permasalahan tadi harusnya kayak gini. Nanti justru sebaliknya dia juga ngasih tahu ketika Iki ada konflik dengan Ido, dia ngasih tahu, nasihatin gitu. Ngasih jalan tuh jangan kayak gitu, harus ngalah, harus seperti ini. Gitu sih. Yang kalau makanan kegagalan ini karena saya melihat itu tidak berbahaya gitu. Ya traumanya secara psikisnya aku penyakitnya percaya diri sama diri sendiri, malu setiap keluar harus pakai masker terus dikadain sama istri ya namanya keluar gitu. Jadi ya periksaan saya selama 3 tahun ya kayak gini gitu. Gila karena benda asing itu kan besar ini ya yang ada di sini dikeluarin. Tapi dokter bilang kan itu akan dicek dulu, mudah-mudahan nggak berbahaya karena kalau itu nggak dikeluarkan akan begitu terus infeksi bisa infeksi lagi minum obat infeksi kan bahaya seperti keseringan minum obat antibiotik cuman ya udah jadi memang harus uang. Namun waktu dokter cek kemarin nggak dia bilang kalau sakit tulang itu bahaya dan bisa masuk bolong jadi tahu kalau nggak dikeluarin. Saya telepon dia, nggak direspon, saya WA nggak direspon. Akhirnya aku bilang nih orang nggak punya etikat baik ya, ini kakak saya lagi menderita ini gitu kan. Terus saya minta tanggung jawabnya. Tapi saya pikir karena kondisinya dia mendesak, akhirnya udah deh saya bawa dia dulu ke rumah sakit, nanti baru saya tindak lanjutin. Tapi setelah ada kasus ini saya lempar gitu kan di media sosial, barulah dia mau mediasi gitu kan. Jadi insya Allah dalam minggu ini kita mau mediasi kepada kliniknya gitu kan. Ya, saya sih kepengennya dia jujur nih apa sih yang disuntikin di kakak saya gitu kan. Kok bisa maunya filler tapi disuntiknya lain. Terus tanggung jawabnya seperti apa sih gitu loh. Saya kan juga nggak kepengen ini terjadi kepada yang lain ya. Ini buat kami ini adalah kakak saya ini menjadi pelajaran yang berharga untuk khususnya pada
akhirnya juga direferensi katanya bagus gitu. Jadi ya biasalah, dia kan pemain sinetron ya kan, jadi visual buka, jadi ya dia tuh kepengennya apa cantik lah gitu. Tapi dia melakukan filler karena dia pilih filler karena memang katanya itu tidak berbahaya gitu. Ini aja dia baru bilang, ya ampun gua baru seumur hidup, sekali seumur hidup pakai filler, apes katanya. Dalam pintar aja bisa jadi bodoh, itu banyak banget, dan profesor juga bisa salah. Jadi saya tidak menyesali nama perjalanan kita, tapi ada aja kegagalan yang mungkin kita jadi menyesali. Rajin melakukan perawatan, kalau enggak ntar tuir. Melakukan perawatan itu sah-sah aja, siapapun wanita kapan itu pengen asal dilakukan dengan orang yang tepat, tempat yang tepat, obat yang tepat, itu aja. Biasalah kalau artis-artis itu kan di endorse ya, di endorse, jadi dia diajak sama temen-temennya gitu kan, di endorse, yang dia pilih endorse-nya itu filler karena buat Rensi mungkin filler itu tidak terlalu berbahaya kan. Filler itu cairan yang disuntikan akan hilang 3, 6 sampai 1 tahun karena sifatnya tidak permanen. Dokter juga bingung, ini tidak pernah ada kasus filler ini bermasalah. Ini pasti yang disuntikan sesuatu benda asing yang kita lagi cek ininya apa gitu. Awalnya dari situ gitu kan, kemudian 1 tahun pertama itu tidak mengalami apa-apa. 1 tahun itu biasa aja, cuma semakin mengeras. Aku suka pegang loh, kok ini filler biasanya udah habis, kok ini kayak batu. Nah itu setelah 1 tahun. Jadi sebenarnya Rensi ini udah keempat kalinya kambuh. Yang pertama, kedua, yang ketiga itu dia cuma menggunakan antibiotik kempes gitu ya. Terus kambuh lagi, kempes. Aku bilang udah langsung ke kliniknya aja gitu. Dia nggak mau karena merasa udah nggak yakin dan nggak percaya lagi gitu. Udah biar diselesain dulu. Pokoknya dia berkali-kali diajak ke sana. Aku bilang ke sana aja biar tanggung jawab. Dia nggak pernah mau. Nah terakhir waktu kita liburan semua rame-rame di puncak, itu dia menggigil dan panas tinggi gitu kan. Terus saya lihat mukanya itu udah bengkak, dagunya itu panjang kayak apa ya, panjang lah gitu kan. Terus udah mulutnya juga udah menyon-menyon. Nah terus saya lihat nanahnya nggak berhenti dari dagunya gitu kan. Itu dilap keluar lagi, jadi udah bolong gitu. Jadi kalau apalagi sekarang udah panjang ya garisnya, mudah-mudahan sih bisa hilang ya, mudah-mudahan gitu nggak sampai cacat. Aneh masih dalam tahap pemulihan karena kemarin kan Rensi lupa usia, dia nggak boleh gosok gigi sama dokternya, jadi dia gosok gigi, jadi akhirnya lukanya nggak sembuh-sembuh karena operasinya itu di bagian dalam bibir, jadi di blacknya itu di bibir bukan di sini gitu. Jadi apa namanya masih bengkak lah gitu. Apalagi kemarin tadi malam sempat dibawa ke rumah sakit lagi karena obatnya kan keras antibiotiknya, jadi nafsu makannya juga masih belum stabil baik. Akhirnya dia sesak napas tadi malam gitu, lambungnya kena gitu. Jadi sekarang masih apa, sekarang upayanya mikirin dia dulu bagaimana dia bisa kembali pulih. Sebenarnya ini yang dioperasi dari bagian dagu aja ya, dibuang permasalahan yang kemarin. Benda asing apakah itu lagi diperiksa ke lab, itu cairan apa, karena kalau cairan filler sebenarnya nggak begini ya, ini kan mengeras kayak batu gitu kan. Nah nanti setelah dagu ini selesai baru ke tahap operasi berikutnya, yaitu di bagian bibir, karena yang disuntikin ini bibir sama dagunya itu sama jenisnya. Itu benar-benar saya down banget, saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa syuting. Setiap ada tawaran seperti saya tolak karena saya dagunya nggak nyaman. Nah, kalau saya secara pribadi saya inginnya klinik ini kan dibuka untuk umum, jangan sampai merugikan orang lain gitu loh. Ini benar-benar harus punya tanggung jawab kepada pasiennya gitu. Jadi jangan sembarangan gitu loh menyuntik orang gitu kan. Kakak saya kan dijadikan endorse, berarti kan dia kan artis, dijadikan sebagai endorse untuk menarik orang supaya datang. Jadi berikanlah yang terbaik untuk pasien-pasien dan berikan juga safety dari dokternya yang juga memang punya kualitas. Jadi jangan sampai klinik ini merugikan orang lain gitu. Jadi orang lain tuh pengen cantik, pengen perawatan ya, mereka harus menyediakan layanan yang baik untuk yang ingin melakukan perawatan.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.